Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Ingat, dalam masa pandemi saat ini, kita harus menjaga diri kita sendiri. Selalu gunakan masker jika bepergian dan rajin cuci tangan. Semoga ikhtiar kita dapat menjauhkan dari virus yang saat ini tengah melanda negeri kita. Pada hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab koordinat kartesius. Kali ini kita akan mempelajari mengenai garis. Garis dan ruas garis. Garis adalah himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga, tetapi tidak memiliki lebar atau tebal. Panjangnya tak terbatas, lurus, tidak mempunyai ketebalan, dan tidak mempunyai ujung. Melalui dua buah titik, kita dapat menggambar sebuah garis. Kita lihat di sini bagaimana cara menggambar garis. Jadi, jika ada dua titik pada koordinat kartesius, misalkan di sini ada titik A, kemudian ada titik B, kemudian kita menggambar garis yang menghubungkan kedua titik ini, seperti ini, di mana pada setiap ujung dari garis itu kita beri tanda arah. Ini menandakan bahwa garis itu bisa diperpanjang sesuai kebutuhan kita. Jika ada yang seperti ini, maka ini kita sebut sebagai garis. Dalam hal ini, karena dia melalui titik AB, kita bisa menyebutnya sebagai garis AB. Atau, jika kita ingin menggunakan nama yang lain, kita bisa menamai garis tersebut, tetapi kita harus menulisnya dengan huruf yang bukan kapital, seperti ini. Misalkan kita namai garis K. Lihat perbedaan antara penulisan jika menggunakan titik, maka kita harus menuliskan kedua titiknya, kemudian dalam tulisan kapital. Tetapi kalau kita tidak menggunakan titiknya, seperti garis K, jadi kita tidak nulis K-nya dalam kapital. Ciri-ciri dari garis. Yang pertama, tidak mempunyai pangkal. Yang kedua, tidak mempunyai ujung. Dan yang ketiga, panjangnya tak terhingga. Jadi kalau garis itu selalu bisa diperpanjang. Sampai mana? Tergantung kebutuhan kita. Dan itu masih bisa diperpanjang lagi hingga tak terbatas. Yang kedua, ada juga yang disebut dengan nama ruas garis. Ruas garis adalah himpunan titik-titik di antara dua buah titik pangkal. Kita lihat contohnya, misalkan lagi ada titik A dan ada titik B lagi seperti yang tadi. Tetapi berbeda dengan yang tadi, di sini garisnya memiliki pangkal dan ujung, yaitu ada di A dan B, dan ini tidak bisa diperpanjang. Yang seperti ini kita sebut sebagai ruas garis. Kita bisa namai sebagai ruas garis AB atau bisa juga dengan yang tadi, ruas garis K. Ciri-ciri dari ruas garis itu adalah yang pertama, dia ada pangkalnya, yang kedua mempunyai ujung, kemudian panjangnya terhingga atau dapat diukur. Jadi perbedaan antara garis dan ruas garis, kalau garis itu tak terhingga, tidak ada pangkal dan ujungnya, sedangkan kalau ruas garis itu ada pangkal dan ujungnya dan dapat diukur. Sekarang kita akan membahas tentang posisi antara dua garis. Posisi antara dua garis itu ada tiga. Yang pertama adalah sejajar. Dua garis dikatakan saling sejajar jika kedua garis tersebut memiliki kemiringan yang sama, sehingga apabila kita perpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan berpotongan. Misalkan di sini ada garis M dan garis N. Kedua garis ini bisa kita katakan dia sebagai garis yang saling sejajar jika kita perpanjang tidak bertemu. Jadi kalau ada dua garis, kita perpanjang sampai
panjang sekali tidak pernah bertemu, maka bisa kita katakan bahwa garis tersebut adalah garis yang sejajar. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan tegak lurus. Dua garis dikatakan saling tegak lurus jika kedua garis tersebut berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Misalkan di sini ada garis A, kemudian ada garis B. Garis A dan B ini bisa dikatakan sebagai dua garis yang saling tegak lurus apabila yang pertama harus ada titik potongnya. Di sini, ini adalah titik potongnya. Ketika dia berpotongan, maka dia sudah memenuhi syarat pertama, yaitu kedua garis tersebut berpotongan. Lalu syarat kedua adalah dia harus membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Jika memenuhi kedua syarat ini, maka bisa dikatakan bahwa garis A dan garis B itu adalah dua garis yang saling tegak lurus. Contoh lain yang tegak lurus seperti ini. Misalkan ada garis P, kemudian ada garis Q. Walaupun garisnya tidak vertikal dan horizontal, selama dia berpotongan, kemudian membentuk 90 derajat, maka bisa dikatakan bahwa kedua garis tersebut, dalam hal ini P dan Q, itu adalah dua garis yang saling tegak lurus. Posisi yang ketiga adalah berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan jika kedua garis tersebut saling memotong satu dengan lainnya. Misalkan ada garis R, kemudian garis S. Garis R dan garis R bertemu pada suatu titik atau berpotongan pada suatu titik. Maka garis R dan garis S adalah dua garis yang saling berpotongan. Lalu apa bedanya dengan tegak lurus? Kalau tegak lurus, dia membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan kalau berpotongan, dia tidak membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Jadi kalau di sini tidak ada sudut siku-sikunya, maka bisa dikatakan bahwa R dan S ini hanya berpotongan, bukan tegak lurus. Sekarang, kita akan mempelajari tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalkan ada sebuah bidang kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y, kemudian di sana terdapat garis T, garis U, garis V, dan garis W. Jika kita perhatikan, antara garis-garis ini dengan sumbu X dulu. Antara garis T dengan sumbu X itu saling berpotongan. Dan potongannya membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Berarti garis T ini adalah garis yang tegak lurus terhadap sumbu X. Sama juga dengan garis U, garis V, dan garis W. Garis T, U, V, W itu adalah garis-garis yang tegak lurus sumbu X. Kemudian kita perhatikan antara garis T, U, V, dan W terhadap garis sumbu Y. Kalau kita lihat, garis T, U, V, dan W itu tidak memotong sumbu Y. Berarti bisa kita katakan bahwa garis T, U, V, dan W itu adalah garis yang sejajar sumbu Y. Jadi, pada koordinat kartesius, jika ada garis yang tegak lurus sumbu X, maka garis tersebut adalah garis yang juga sejajar sumbu Y. Seperti itu. Seperti T, dia tegak lurus sumbu X. Berarti dia juga sejajar sumbu Y. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Misalkan pada koordinat kartesius ada garis K, L, M, dan N.
Garis-garis ini, kalau kita lihat posisinya terhadap sumbu X, dia tidak memotong sumbu X. Dan walaupun kita perpanjang, dia tidak akan berpotongan. Maka bisa kita katakan bahwa garis K, L, M, dan N adalah garis yang sejajar sumbu X. Kalau kita lihat posisi garis-garis ini terhadap sumbu Y, maka kita akan dapatkan bahwa garis ini dia tegak lurus karena membentuk sudut siku-siku. Nanti garis K, L, M, dan N adalah garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jika ada garis yang sejajar sumbu X, maka garis tersebut juga tegak lurus sumbu Y. Kemudian contoh lainnya, misalkan di sini ada garis C dan garis D. Garis C dan garis D adalah contoh dari garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Karena dia tidak sejajar, dia juga tidak tegak lurus membentuk siku-siku. Berarti ini hanya berpotongan. C dan D adalah garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini mengenai garis, ruas garis, posisi antar garis, dan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bapak harap kalian bisa memahami ketiga posisi yang utama tersebut, yaitu sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Kalian tahu apa perbedaannya antara masing-masing posisi tersebut. Sehingga nanti kalian bisa mengetahui apakah dua garis itu saling berpotongan, ataukah tegak lurus, ataukah sejajar. Mungkin cukup untuk materi kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi melalui WhatsApp ataupun bisa SMS dan telepon. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.